POV. Dosen menguji pemahaman mahasiswa tentang konsep dan teori. Oke, kemudian konsep dan teori, terutama teori deh. Ini saya menemukan ketidakkonsistenan kamu di bab 2 nih. Teori apa sih sebenarnya yang kamu pakai? Oke, framing itu konsep, bukan teori. Nah, terus kamu nggak mau menggunakan framing sebagai teori, hanya sebagai konsep saja. Oke, jadi, nah ini makanya kan, ini di bab 1, di halaman 12 kan kamu menyebutkan teori framing pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman dan dikembangkan oleh Ehnman gitu. Nah ini kebetulan kamu kan juga pakai model analisisnya Ehnman. Kenapa nggak sekalian menggunakan analisis framing atau framing ini sebagai teori? Kenapa hanya sebagai konsep gitu loh? Apa kedudukan sebagai konsep dan apa kedudukannya sebagai teori dalam penelitian kamu? Kenapa nggak framingnya dijadikan teori sekalian? Jadi ada 2 teori yang kamu pakai. Konstruksi realitas Peter Berger yang kemudian diturunkan menjadi rekonstruksi realitas media, yang itu menurut Burhan Bungin. Kemudian juga ada teori framing juga dipakai. Itu loh, saya tadi melihat kan kenapa kok analisis framingnya itu di konsep. Padahal kan memang ada teorinya kan. Sementara kamu sendiri pakai analisis framing gitu loh. Kenapa nggak sekalian dijadikan sebagai teori juga? Enggak, saya mau nanya dulu. Jadi benar-benar hanya kamu pakai teori konstruksi realitas atau ini mau kamu ubah kedudukannya framing sebagai teori, bukan sebagai konsep lagi? Saya mau nanya dulu kamu di sini. Kira-kira kan kamu memasukkan framing sebagai konsep, teorinya pakai konstruksi realitas. Bedanya konsep sama teori apa sih? Temuan penelitian kamu nggak bisa dibahas dengan menjelaskan pakai teori framing? Bisa nggak kira-kira hasil temuan penelitian kamu itu dijelaskan juga pakai teori framing? Oke, jadi sekarang saya mau konfirmasi ini, kan kita udah diskusi nih. Jadi kamu mau memasukkan framing sebagai teori atau sebagai konsep? Kalau mau diubah jadi teori, kamu ubah kedudukannya sebagai teori, ya nggak apa-apa, gitu loh. Karena kebanyakan teman-teman mahasiswa lain ketika pakai framing ya, penelitiannya framing, ya mereka pakai teori framing juga sebagai teori, bukan sebagai konsep. Memang kemudian pakai 2 teori, ada yang pakai konstruksi realitas sama teori framing, itu disandingkan. Nanti di pembahasan ya pakai dua-duanya untuk membahas itu, gitu. Nah, dari diskusi kita barusan, kira-kira kamu akan tetap menggunakan framing sebagai konsep, kedudukannya sebagai konsep atau sebagai teori? Oke, jadi akan diubah menjadi teori. Pastikan paham konsep dan teori yang dipakai. Semangat para pejuang skripsi.